Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal kami yang berjudul yaitu aplikasi monitoring pemakaian air PDAM rumah tangga berbasis Android menggunakan ESP32 yang disusun oleh tim Semangat 45. Dengan anggota kelompok saya, dengan saya sendiri Nela Salsabila, kemudian ada anggota kelompok saya Farhan Alzaki, Nia Zahruni. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal kami. Di sini kami mengangkat yaitu Desa Blangkrung. Di Desa Blangkrung yaitu menghadapi masalah dalam monitoring air PDAM. Kebutuhan air bersih penting bagi masyarakat setempat, namun keterbatasan dalam pemantauan pemakaian air menyebabkan inefisiensi. Dan pada identifikasi permasalahan yang kami angkat di sini, yaitu yang pertama adanya pemborosan sumber daya air, yang kedua ketidakpuasan pelanggan karena akurasi meteran rendah, serta potensi kerugian finansial dari kebocoran yang tidak terdeteksi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum. Proyek ini menyediakan solusi monitoring air PDAM bagi warga Blangkrung melalui aplikasi Android dan perangkat IoT ESP32. Dengan anggaran 22.750.000, proyek ini membantu masyarakat mengelola konsumsi air secara bijak, mengurangi pemborosan, dan mendukung konservasi air di tengah krisis global. Next. Selanjutnya usulan solusi. Proyek ini membantu 50 rumah tangga di Desa Blangkrung memonitor pemakaian air PDAM dengan aplikasi Android dan perangkat IoT ST32. Dengan geotagging lokasi, proyek ini mendukung kontrol konsumsi air, menghindari pemborosan, dan mengurangi pengeluaran, menjadi langkah awal pengelolaan air yang lebih bijak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi, di mana pada langkah-langkah ini terdapat 5 step, yaitu yang pertama, tahap pengujian dan kalibrasi di lapangan, di mana sebelum diterapkan secara luas, alat perlu diuji dulu di lingkungan yang akan dipantau untuk memastikan akurasi sensor dan penyesuaian batas ambang atau threshold untuk kondisi air setempat. Kemudian yang kedua ada sosialisasi dan pelatihan masyarakat, di mana di sini memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak yang akan menggunakan alat ini, seperti petugas pengelola air atau komunitas terkait, dengan cara melakukan pelatihan penggunaan termasuk cara membaca data, menerima notifikasi, dan mengambil tindakan berdasarkan output yang dihasilkan. Yang ketiga ada penerapan dan pemantauan awal. Dalam tahap ini alat sudah dipasang di lokasi yang sesuai dan mulai memonitor kondisi air secara uh, berkelanjutan. Kemudian ada operasional penuh dan peningkatan keberlanjutan, mana setelah alat bekerja optimal, pengguna dapat mulai mempercayakan sistem untuk pemantauan jangka panjangnya. Yang kelima ada indikator keberhasilan teknis, di mana akurasi sensor dalam mendeteksi kekeruhan dan aliran air. Evaluasi apa saja yang dapat dilakukan sensor, mampu mendeteksi kondisi air keruh dan aliran mati sesuai dengan batas ambang yang ditetapkan. Next. Saya ini merupakan proses pelaksanaan, di mana pada tahap pertama itu ada pada waktu minggu pertama sampai kedua itu tahapan yang dilakukan itu pengujian dan kalibrasi di lapangan. Kemudian pada minggu pertama dan kedua ini pengujian alat diuji pada lingkungan yang akan dipantau untuk memastikan akurasi sensor kondisi air. Mana kondisi ini kita memakai lingkungan di daerah Blangkrung. Kemudian pihak yang terlibat itu ada dua, yaitu tim project dan petugas PDAM. Kemudian minggu 3 sampai ke 4 itu tahapan implementasinya berupa sosialisasi dan pelatihan masyarakat, di mana kita memberikan sosialisasi dan pelatihan termasuk cara membaca data pada aplikasi. Pihak yang terkait itu ada tim project, petugas PDAM, dan masyarakat. Minggu ke-5 sampai ke-8 itu tahapannya berupa penerapan air, pemantauan awal, di mana pada tahap ini
alat sudah dipasang di lokasi dan sesuai dengan dan sesuai dan mulai memonitor kondisi air. Di sini tim yang pihak terkait itu hanya tim project saja. Kemudian minggu 9 sampai 11 itu kita melakukan evaluasi dan penyesuaian sistem di mana evaluasi data dan tanggapan dari user untuk memastikan alat bekerja sesuai harapan. Di sini pihak yang terlibatnya yaitu tim project. Selanjutnya ada manfaat program, di mana pada manfaat program ini dapat dilihat ada target kebermanfaatan, di mana pertama itu targetnya kesadaran warga tentang pentingnya efisiensi pemakaian air meningkat. Di sini sebelum inovasi aplikasi monitoring itu kurang lebih 40%. Setelah ada inovasi aplikasi monitoring itu ada 90% warga sudah sadar untuk dalam penggunaan air yang lebih efisien. Kemudian yang kedua itu ada deteksi kebocoran air dalam pemakaian rumah tangga. Ini sebelum inovasi monitoring ini tidak ada, dan setelah inovasi aplikasi monitoring dilakukan, 70% kasus kebocoran terdeteksi dini. Kemudian ada kemampuan warga dalam memonitor dan mengelola pemakaian air melalui aplikasi, di mana sebelum inovasi aplikasi monitoring ini disosialisasikan, hanya tidak ada warga yang eh, dapat memonitor atau mengelola air. Setelah inovasi ini dibuat, hampir 80% warga memahami penggunaan aplikasi. Kemudian ada penurunan rata-rata pemakaian air rumah tangga per minggu akibat peningkatan kesadaran dan efisiensi, di mana rata-rata sebelumnya itu ada perkiraan 1.000 liter per minggunya. Kemudian setelah uh, dilakukannya inovasi aplikasi monitoring ini, rata-rata itu 800 liter per minggu warga menggunakan air di rumah. Kemudian yang terakhir ada penghematan biaya air yang dikeluarkan oleh warga Desa Blangkreng. Karena sebelum inovasi aplikasi monitoring ini rata-rata itu 50.000 per minggu. Kemudian setelah ada inovasi aplikasi monitoring ini mungkin rata-rata itu ada 40.000 per minggunya. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu roadmap-nya. Yang pertama ada yang penerapan dan evaluasi aplikasi di desa, yang dimana di sini kita meluncurkan suatu aplikasi penuh di seluruh rumah tangga di Desa Blangkrung dengan melakukan evaluasi berkala serta mengoptimalkan aplikasi berdasarkan umpan balik yang dirasakan untuk meningkatkan pemakaian air dan mengurangi biaya. Yang kedua yaitu kita akan melakukan pelatihan penggunaan aplikasi dengan memberikan pelatihan kepada warga mengenai cara menggunakan aplikasinya. Yang ketiga ada uji coba aplikasi. Di sini kita yaitu menguji efektivitas aplikasi dalam mendeteksi kebocoran dan memonitor pemakaian air. Dan yang keempat, pengembangan aplikasi monitoring, yang dimana membangun aplikasi yang dapat mencatat, mendeteksi kebocoran, serta mengukur pemakaian air rumah tangga secara real-time menggunakan perangkat ESP32. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan kendala. Kita akan mengidentifikasi pola penggunaan air, masalah kebocoran, serta kebutuhan warga terkait pemakaian air secara efisien. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang aspek keberlanjutan, yang dimana aplikasi monitoring pemakaian air PDAM yang berbasis Android dengan ESP32 yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan jangka panjang. Yang sistem ini dimana berpotensi memberikan manfaat luas bagi masyarakat dengan kemampuan memperluas fitur seperti pemantauan kualitas air serta mengintegrasi dengan sistem rumah pintar. Baik, selanjutnya adalah metode pengukuran dampak. Metode yang digunakan untuk mengukur dampak bertujuan untuk memastikan percobaan yang akurat terhadap efektivitas program. Yang pertama, social return on investment, yang merupakan salah satu metode untuk mengukur nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Yang kedua, indeks kepuasan masyarakat. Ini menjadi sangat penting untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna pada aplikasi monitoring air. Yang ketiga, sustainability compass. Ini digunakan untuk mengukur keberlanjutan program dari keempat aspek utama. Yang keempat, impact value chain analysis. Ini untuk menganalisis rantai dampak dari input hingga impact jangka panjang. Next.
Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Anggaran yang diusulkan untuk proyek sosial ini adalah sebesar 22.750.000 yang mencakup biaya pengembangan aplikasi, biaya coba aplikasi, transportasi tim, pelatihan untuk pengguna, sosialisasi kepada masyarakat, dan upah tukar untuk instalasi. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam pengelolaan air dan berkontribusi pada upaya lebih luas dalam konservasi sumber daya air dalam kondisi krisis air global saat ini, terutama di Desa Blangkrum. Baik, terima kasih. Sekian dari tim kami, yaitu tim Semangat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.